Hari demi hari dilewati oleh Raden Trunojoyo di tanah kelahirannya. Banyak orang penting dan kawula Madura yang kemudian berduyun-duyun datang untuk bertemu dengannya. Trunojoyo pun menerima para tamunya itu dengan ramah. Saat itu, Trunojoyo belum mau menceritakan maksud kedatangannya yang sebenarnya. Sebagai anak muda yang pernah diasuh oleh pamannya, dia pun menjaga perasaan dari Adipati Cokroningrat kedua yang telah berbaik hati menerimanya. Waktu kini terus bergerak. Trunojoyo tahu betul adat istiadat kawula Madura yang tetap menjunjung tinggi seni dan kebudayaan. Tanpa segan-segan, Trunojoyo terjun langsung dalam acara kegemaran kawula Madura seperti karapan sapi, adu ketangkasan mengendarai sapi di tanah lapang maupun persawahan yang diistirahatkan setelah masa panen. Dengan pendekatan itu, maka sedikit demi sedikit kepentingannya mulai disampaikan kepada orang-orang penting yang dianggap tepat dalam mendukung perjuangannya. Pada mulanya, yang dapat dihimpun oleh Raden Trunojoyo dan pasukannya dari Kajoran adalah para kawula Madura yang sangat merindukan sosok pemimpin agar dapat membebaskan mereka dari kekuasaan Mataram yang dianggap menjerat kehidupan mereka. Rupanya, sang paman kini mulai jengah karena mendapat tekanan dari berbagai pihak. Apalagi dirinya dianggap sebagai kaki tangan Amangkurat Agung yang dibenci oleh sebagian besar kawula Madura. Dia pun menjadi terjepit di antara dua kepentingan. Di satu sisi, dia harus menjalani kewajiban sebagai orang kepercayaan Mataram yang telah memuliakan derajat hidupnya. Namun di sisi yang lain, sikapnya yang terlalu berpihak pada musuh orang-orang Madura pun mulai mendapat ancaman-ancaman. Lambat laun, apa yang ia khawatirkan pun terjadi. Dengan tangan sang keponakanlah kedudukannya sebagai Adipati Madura akhirnya harus berakhir. Trunojoyo dengan cepat berhasil membuat kawula simpati pada maksud dari perjuangannya. Dia berhasil membentuk laskar yang berasal dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Perjuangannya mendapat dukungan besar dari para kawula Madura karena Adipati Cokroningrat kedua sebagai penguasa wilayah Sampang dianggap telah mengabaikan pemerintahan dan menindas kawulanya sendiri demi kepentingan Mataram. Pergerakan Raden Trunojoyo selanjutnya diawali dengan penculikan Cokroningrat kedua, yaitu pamannya sendiri beserta keluarganya yang kemudian diasingkan ke wilayah Lodaya Kediri. Penculikan itu pun dilakukan tanpa kekerasan senjata karena dianggap sebagai boyongan untuk mendapat perlindungan keamanan dan keselamatannya. Trunojoyo paham bahwa banyak kawula Madura yang benci kepada pamannya dan menginginkan kematiannya, sehingga dia berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pamannya itu dari kemarahan orang-orang Madura sendiri. Rupanya sang paman memahami niat dari Raden Trunojoyo dan juga percaya pada perjuangannya. Mereka berdua membuat muslihat seolah-olah penggulingan kekuasaan tersebut dengan jalan kekerasan dan penahanan dirinya. Trunojoyo pun menjanjikan keselamatan bagi Adipati Cokroningrat kedua beserta keluarganya. Bahkan jika perjuangannya berhasil, maka semua kerabatnya dari Madura pun akan mendapatkan kedudukan yang lebih mulia. Trunojoyo kemudian menobatkan diri sebagai Raja Merdeka di Sampang hingga seluruh Madura bagian barat. Dari sana, dia mulai menghimpun kekuatan dan merebut kekuasaan atas Pamekasan di Madura bagian tengah hingga Madura bagian selatan. Trunojoyo pada akhirnya berhasil merebut kekuasaan Bangkalan hingga seluruh Madura dapat dikuasai dalam waktu setahun kemudian. Pada tahun 1674, Trunojoyo berhasil merebut kekuasaan di Madura. Bahkan pada waktu selanjutnya, dia pun menganggap dirinya sejajar dengan penguasa Mataram. Lambat laun, kaum muda dan kaum lelaki kawula Brangwetan makin banyak yang bersedia untuk menjadi prajurit-prajurit bergabung bersama dengan pasukan Madura. Demikian pula kaum Cina dari wilayah Surabaya
hingga mereka yang tinggal di sekitar pesisir utara pun juga turut ambil bagian dalam perjuangan tersebut. Selain itu, Trunojoyo yang datang berkunjung ke Giri Prapen mendapat sambutan yang hangat pula. Rencana perjuangannya mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat Agung karena tindakan Raja Mataram itu terhadap para ulama yang senantiasa dianggap sebagai penentangnya. Tidak seberapa lama kemudian muncul pula dukungan dari satuan-satuan prajurit gagah berani dari tanah Bugis yang tinggal di seputar wilayah Temung, Besuki hingga Panaruan. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Kalingsong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan oleh kompeni VOC. Mereka bersedia membantu perjuangan itu karena sebelumnya pada tahun 1674 pasukan Makassar ini pernah meminta sebidang tanah untuk membuat sebuah perkampungan, namun ditolak mentah-mentah oleh Amangkurat Agung. Namun berkat jasa dari Raden Mas Tejoningrat, mereka kemudian mendapatkan tanah perdikan di wilayah Temung. Kelompok tersebut berpusat di Temung hingga Panaruan. Mereka setuju untuk mendukung perjuangan Trunojoyo dalam memerangi Amangkurat Agung yang bekerja sama dengan kompeni VOC sebagai musuh mereka bersama. Dalam waktu selanjutnya, Trunojoyo pun bahkan mengawinkan anak putrinya yang baru saja mengincar remaja itu dengan putra Karaeng Kalingsong untuk mempererat hubungan mereka. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Bugis, Cina, Surabaya dan Brangwetan berhasil mendesak mundur pasukan Mataram yang ditempatkan di wilayah pesisir bagian timur. Kemenangan demi kemenangan pun kini diperoleh dengan gilang gemilang. Pihak pemberontak tersebut menghimbau agar orang-orang Jawa mendukung mereka demi tegaknya agama Islam yang ajaran-ajarannya telah diselewengkan oleh Amangkurat Agung demi kepentingannya sendiri. Semakin lama, semakin banyak orang Makassar bergabung bersama pasukan pimpinan Trunojoyo dan kemudian mulai menyerang pelabuhan-pelabuhan Jawa. Harapan akan dibaginya barang-barang rampasan dari suatu peperangan yang besar di Jawa tentu benar-benar membangkitkan semangat dari orang-orang buangan tersebut. Angkatan Laut Company juga berhadapan dengan orang-orang Bugis dan hanya memperoleh kemenangan yang kecil. Pasukan Madura di bawah pimpinan Trunojoyo pun dengan mudah dapat merebut Surabaya. Kompeni VOC mau tidak mau menutup pos-pos perdagangannya akibat gangguan-gangguan tersebut. Mereka memilih mundur ke Jepara dan Asem Arang, bahkan ada yang ke Betawi untuk kemudian meminta perlindungan dan menyampaikan laporan-laporannya. Pemberontakan meluas ketika kemudian kekuatan-kekuatan pasukan Trunojoyo dan orang-orang Bugis memperoleh kemenangan-kemenangan lebih lanjut di daerah-daerah pesisir. Semangat perang atas nama agama diangkat untuk mengusir kaum kompeni VOC dan bangsa-bangsa asing lainnya yang dianggap merugikan kepentingan kawula pribumi. Pengaruh Panembahan Giri pun sedemikian kuat untuk mengobarkan semangat perjuangan bagi pasukan pemberontak. Tokoh Muslim yang telah dianggap sebagai orang suci itu mengajukan usul atas dasar agama agar para kaulo Jawa tidak menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang Kristen yang dianggapnya sebagai kaum kafir. Pihak pemberontak menghimbau agar orang-orang Jawa mendukung mereka demi agama Islam dan telah mendapatkan tanggapan yang positif. Panembahan Giri pun telah merestui mereka dengan mengatakan bahwa Mataram tidak akan pernah sejahtera selama bangsa asing itu masih tetap berada di Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya sikap penolakan atas kekuasaan kompeni VOC yang dianggap telah turut campur serta mengganggu, bahkan mencekik kehidupan usaha kaulo Jawa hingga kemudian menimbulkan kesengsaraan. Tidak bosan-bosannya Trunojoyo dan pasukan-pasukannya memberikan penerangan dan juga keyakinan kepada para pamong praja, pemimpin dan kaulo pesisir hingga pedalaman daerah Brangwetan bahwa perjuangannya telah mendapatkan restu dari Panembahan Giri yang sangat dihormati oleh kaum muslim di sana. Pada suatu ketika, pasukan yang dipimpin langsung oleh Raden Trunojoyo
berhadapan dengan pasukan Mataram yang dipimpin langsung pula oleh Tumenggung Yudonegoro di wilayah Yuwono. Senopati Wiro Mataram itu ditugaskan oleh Amangkurat Agung untuk menghadapi pemberontakan yang dianggap sangat mengganggu kewibawaan Mataram. Peperangan yang berlangsung dengan sengit selama berhari-hari itu pun membuahkan hasil dengan semakin terpojoknya pasukan Mataram oleh tekanan pasukan pemberontak yang jumlahnya lebih banyak. Ribuan prajurit Mataram harus merelakan nyawanya setelah digempur dari berbagai penjuru oleh pasukan Raden Trunojoyo yang didukung oleh kawulo di wilayah pesisir itu. Bahkan orang-orang Cina yang tinggal di daerah Lasem pun juga turut membantu menyerang pasukan Mataram. Raden Trunojoyo yang semakin percaya diri dengan perjuangannya kemudian mengadakan perundingan dengan Tumenggung Wiro Mataram yang telah terkepung itu. Orang kepercayaan Amangkurat Agung itu tidak ditangkap dan juga dijadikan tawanan perang, tetapi justru dianggap sebagai tamu kehormatannya. Karena kecakapannya dalam bertutur dan sikapnya yang berwibawa itu, Tumenggung yang paling dipercaya oleh Amangkurat Agung itu pun berhasil dipengaruhi dan juga dipujuk untuk kemudian mendukung perjuangannya. Dengan tegas, Trunojoyo menyatakan diri bahwa perjuangan melawan kekuasaan Amangkurat Agung adalah tugas yang diperintahkan oleh Raden Mas Tejoningrat. Dia telah membawa hasil perjanjian dengan Raden Mas Tejoningrat sebagai anak sulung Amangkurat Agung yang lebih berhak sebagai pewaris tahta Mataram yang sah. Dengan sikap perjuangan dan kewibawaan yang terpancar dari dalam dirinya, maka Raden Trunojoyo pun berhasil meyakinkan Tumenggung Yudonegoro bahwa dirinya adalah pewaris yang sah atas kekuasaan Madura Barat karena merupakan cucu dari Cakraningrat pertama. Akhirnya, dengan siasat dan muslihat yang cerdas, Tumenggung Wiro Mataram itu dapat menerima kesepakatan dengan Raden Trunojoyo. Rupanya, Tumenggung Yudonegoro pun juga merasa kurang puas dengan kebijakan dari Amangkurat Agung terhadap kedudukannya. Tumenggung Yudonegoro sanggup memundurkan pasukan Mataram dengan kesepakatan perjanjian antara dirinya dan Trunojoyo. Apalagi Raden Trunojoyo memberi keyakinan bahwa kekuasaan pengelolaan Mataram sepenuhnya akan ada di tangan Tumenggung Yudonegoro apabila berhasil menjatuhkan tahta dari Amangkurat Agung. Kelak, jika Raden Mas Tejoningrat menjadi raja yang baru, Tumenggung Yudonegoro akan menjadi patih Mataram dan juga penguasa wilayah Brangwetan. Tumenggung Yudonegoro pun juga dijanjikan akan diberi derajat yang lebih tinggi serta kedudukan sebagai salah satu penguasa wilayah lain, tanah perdikan yang tentunya akan juga diberikan kepadanya. Tumenggung Yudonegoro setuju, sehingga dengan bermuslihat pula dia berpura-pura gagal dalam perjuangannya menumpas pemberontakan Trunojoyo dan kemudian memundurkan pasukannya untuk kembali ke Mataram. Sebagian pasukannya yang masih tersisa kemudian diutus pula untuk bergabung dengan pasukan Trunojoyo. Selanjutnya, tugas Senopati Mataram itu adalah membuat mental Amangkurat Agung jatuh dan merasa ketakutan. Sesampainya di Mataram, Tumenggung Yudonegoro pun memberi laporan kepada sang raja bahwa seluruh kawulo Mataram di daerah pesisir dan Brangwetan telah berpihak pada kaum pemberontak. Sang Tumenggung juga melapor bahwa sebagian besar pasukan yang dipimpinnya telah tumpas terbantai dalam perang besar untuk menghalau para pemberontak itu. Usaha Tumenggung Yudonegoro yang berbalik memihak kaum pemberontak pun menemukan hasilnya. Amangkurat Agung mulai kebingungan untuk kemudian menentukan sikap dan keputusan lebih lanjut dengan gambaran yang telah dilaporkan oleh senopati kepercayaannya itu. Kecemasan pun merebak di kalangan istana Pleret hingga kemudian keadaan menjadi semakin memanas. Para bangsawan istana mulai terpecah belah dengan keadaan tersebut. Mereka saling menguatkan dukungan kepada calon-calon pewaris tahta Mataram jika memang Amangkurat Agung harus turun dari tahtanya. Rupanya para adipati yang menjadi penguasa di daerah juga telah memandang sebelah mata terhadap wibawa Amangkurat Agung yang semakin meredup. Keadaan yang memanas ini sebenarnya dipicu oleh sikapnya yang meninggalkan ajaran dari Sultan Agung. Menurut Sultan Agung, seorang penguasa itu harus bisa menjadi pengayom bagi keluarga
kerabat dan para kawulonya. Ketika kerabat dijauhi, Amangkurat Agung pun mulai dibenci oleh para kawulonya. Apalagi sikapnya yang melunak pada kepentingan VOC, belum lagi hubungan dengan kerajaan seberang lainnya yang tidak sebijak romonya dulu. Amangkurat Agung menolak semua duta kerajaan-kerajaan dari tanah seberang dan mewajibkan agar rajanya sendiri yang menghadap. Banten yang dulu takluk kepada Mataram hanya karena melihat kebijakan dan kesaktian Sultan Agung, kini menjadi goyah dan semakin berani menyatakan sikapnya sebagai wilayah yang bukan lagi berada di bawah kekuasaan Mataram. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dari beberapa sisi bisa dilihat sebagai akibat sikap dari Amangkurat Agung yang tidak tegas dalam menentukan pewaris tahtanya kelak. Hal tersebut akibat keputusannya yang dengan tiba-tiba mengangkat 2 orang permaisuri sekaligus dalam kedudukannya sebagai raja yang menjadi semakin genting. Raden Ayub Labuan diangkat menjadi permaisuri setelah mendengar desas-desus bahwa mertuanya di Kajoran mendukung pemberontakan Trunojoyo yang juga adalah menantunya. Karena Mataram tidak berani menyerang Kajoran, maka kemudian pengangkatan Putri Pangeran Ambalik merupakan satu siasat yang ditempuh dengan harapan sang mertua menarik dukungannya kepada kaum pemberontak yang nantinya akan merongrong kewibawaan Mataram. Dengan pengangkatan Raden Ayub Labuan menjadi permaisuri yang sejajar kedudukannya dengan Ratu Tuntrum, maka anak lelaki keturunan Raden Ayub Labuan pun juga memiliki hak sebagai calon pewaris tahta Mataram. Kini Raden Mas Puger pun juga memperoleh kedudukan istimewa pula. Dia banyak didukung oleh kerabat lainnya untuk saling berebut pengaruh, bahkan saling menggalang kekuatan untuk merebut tahta dari ayahnya. Keluarga dari Raden Mas Singosari pun kini menjadi resah karena hak Adipati Anom yang diberikan kepadanya mulai dianggap tidak aman lagi. Para pendukungnya mulai bersiap-siap menggalang kekuatan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap anak Amangkurat Agung keturunan dari Ki Ageng Giring yang memiliki pengaruh besar menguasai wilayah Gunung Kidul itu. 6 orang pangeran yang lain di dalam keputeran pun semakin mendapat pengamanan melebihi hari-hari sebelumnya. Masing-masing anak Amangkurat Agung yang hidup terpisah satu sama lain itu dilindungi oleh ratusan pengawal bersenjata dan tempat tinggal yang dijaga dengan begitu ketat. Kini Istana Pleret telah menjadi suatu kumpulan kelompok-kelompok bersenjata. Para pangeran terpecah belah oleh perasaan iri dan keinginan serta hasrat mereka masing-masing dalam suatu lingkungan yang mencekam, di mana pembunuhan merupakan harga yang harus dibayar bagi suatu langkah yang keliru. Laporan tentang pengangkatan permaisuri baru itu pun akhirnya membuat sakit hati keluarga dalam Surabaya. Raden Mas Tejo Ningrat yang merasa lebih berhak karena lahir dari permaisuri pertama berkeras mempertahankan kedudukan sebagai Adipati Anom. Bagaimanapun juga, meskipun gelar tersebut sudah dicopot darinya, ternyata pengikutnya masih banyak yang mendukung, terutama kerabat dari keluarga Surabaya dan para saudara mendiang Sultan Agung. Waktu kini terus bergerak. Kemurkaan Amangkurat Agung pun semakin menjadi-jadi dengan kenyataan masih adanya orang-orang yang menentang keputusan pemerintahannya. Dia menganggap bahwa di kalangan istana sendiri masih saja ada kerabat yang ingin merongrong kewibawaan dan juga mengkhianatinya. Maka seperti biasanya, dia pun melancarkan kebijakan penghukuman dan juga pembunuhan kepada orang-orang yang dianggap menentangnya. Banyak kaum tua yang dicurigai sebagai penghasut harus kini menerima akibatnya. Kini dengan desas-desus rencana penggulingan kekuasaan yang terdengar di telinganya, membuat Amangkurat Agung harus berpikir keras untuk menyingkirkan para kerabat istana dari kemungkinan akan melakukan keraman. Menurut dari berbagai laporan, peranan putra mahkota dalam pemberontakan itu sebenarnya telah dicurigai oleh pihak susunan Amangkurat Agung. Namun sang raja sendiri perlu bukti-bukti yang cukup lagi untuk mempercayai tuduhan-tuduhan tersebut. Yang jelas, dia sendiri memperketat pengamanan dan juga keselamatan bagi dirinya sendiri. Perlindungan pun dibuat sedemikian ketat dan kuat sehingga tidak sembarangan orang dapat bertemu langsung dengannya.
Ia juga berharap agar putranya itu tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam terhadap dirinya karena masalah pencabutan gelar Adipati Anom beberapa tahun yang lalu, sehingga hubungan ayah dan anak itu menjadi tidak akur lagi. Amangkurat Agung juga mencurigai para pamannya hendak melakukan perbuatan khianat terhadapnya dengan menghasut untuk memusuhi dan melakukan penentangan. Sepertinya mereka semua berupaya untuk mempercepat pergantian kekuasaan dengan mendukung Raden Mas Tejoningrat menggulingkan kedudukannya sebagai Raja Mataram. Maka siasat kini dibuat sedemikian rupa bersama dengan orang-orang kepercayaannya. Beberapa bulan terakhir, kecurigaan memang mengarah pada Raden Mas Tejoningrat yang tetap enggan untuk datang menghadapnya. Amangkurat Agung menerima laporan bahwa orang-orang penting dan berpengaruh seringkali diam-diam mengadakan pertemuan dengannya. Pada sebuah malam, pertemuan penting pun segera digelar di Pasewan Setinggil untuk membahas pemberangkatan pasukan Mataram sebagai usaha untuk meredam pemberontakan di pesisir utara bagian timur. Sudah menjadi keputusannya bahwa yang akan berangkat memimpin pasukan Mataram itu adalah beberapa kerabat istana yang dicurigai mengganggu pemerintahannya. Di antaranya adalah Pangeran Purboyo, Raden Mas Tejoningrat, dan juga Raden Mas Singosari. Mereka bertiga diharuskan turut serta berperang dengan pengawalan pasukan mereka sendiri. Apapun masalahnya, Amangkurat Agung memutuskan menunjuk Raden Mas Tejoningrat sebagai pimpinan pasukan yang dikirim untuk menghancurkan kekuatan Trunojoyo di wilayah pesisir Brangwetan. Jika benar dia akan memberontak terhadap orang tuanya sendiri, maka aku sudah ikhlas kehilangan satu anak itu. Biarlah dia mati dalam medan peperangan. Kalaupun benar dia menjalin kerjasama dengan Trunojoyo, maka dia tidak akan mungkin melakukan perang pura-pura, karena ada pangeran-pangeran yang lain. Demikian siasat Amangkurat Agung untuk membuktikan keterlibatan sang anak sulungnya itu dalam rencana pemberontakan. Dia tahu bahwa kedua anak itu pun tidak pernah lagi rukun dan juga saling bertegur sapa sejak kejadian yang melibatkan Raden Ayu Balitar, istri dari Pangeran Singosari. Keputusan yang telah dijatuhkan oleh Amangkurat Agung membuat perkiraan Raden Mas Tejoningrat meleset. Namun untuk menutupi keterlibatan dirinya dalam pemberontakan yang sedang dilakukan oleh pasukan pimpinan Trunojoyo tersebut, maka mau tidak mau sang pangeran itu harus menyanggupi untuk berangkat ke medan pertempuran. Yang sabar ya, Nger. Berhati-hatilah dalam tugas yang diutus oleh Ramamu. Jika memang demikian kenyataannya, maka apapun yang harus kau hadapi dengan tegar dan penuh keberanian. Barangkali saja Ramamu sedang menguji kesungguhanmu pada saat-saat seperti ini. Apa kau ini termasuk pihak yang menentang ataukah mendukungnya? Kita harus mengubah siasat yang sudah terjadi. Biar saja terjadi, Nger. Biarlah Trunojoyo melaksanakan tugasnya. Dan kau kini harus bermain cantik dengan melakukan siasat yang baik demi kepentinganmu. Anggaplah tugas ini sebagai kesempatan baik bagimu dengan seolah-olah membela kepentingan Ramamu. Tidak perlu ragu dalam mengawal pasukanmu. Bersikaplah wajar, seolah-olah kau adalah pendukung kepentingan bagi Raja Mataram. Berperanglah dengan penuh kesungguhan, agar orang-orang Ramamu tidak menaruh kecurigaan kepadamu. Perintahkan pasukan yang dipercayakan padamu untuk berjuang sebagaimana para prajurit berperang. Anggap semua itu sebagai bentuk pengorbanan demi cita-citamu. Dengan tindakan itu, semoga Ramamu pun tidak memandang sebelah mata lagi terhadap kesungguhanmu. Buat agar Ramamu puas mendengar laporan bahwa kau berjuang mati-matian demi tetap tegaknya kekuasaan Mataram di tangan Ramamu.
Semoga saja siasat itu membuat Ramamu menjadi simpati kepadamu. Dan gelar Adipati Anom akan diberikan lagi kepadamu, Ger. Namun yang harus kau juga ingat, kau jangan memaksakan diri dan terlena dalam hawa peperangan ini demi keselamatanmu. Ingat, Ger, kau masih memiliki tugas yang lebih besar di luar perang itu. Masa depan Mataram ini ada di tanganmu, Ger. Perintahkan saja anak buahmu untuk bertempur dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan kecurigaan berbagai pihak, terutama pasukan istana. Biarlah Pangeran Singosari bertempur dengan pasukannya sendiri, karena dia pun juga sedang berusaha mencari perhatian agar tetap disayangi oleh romonya, sehingga kesempatan untuk menjadi Raja Mataram itu masih tetap dalam genggamannya. Aku yakin pihak Trunojoyo tidak akan berani mencelakakanmu sebagaimana janjinya dulu. Namun jika mereka kemudian berani mencelakai kerabat istana yang lainnya, itu sudah bukan urusan kita, juga bukan urusanku. Jika pasukan Trunojoyo pun berhasil mencelakai Raden Mas Singosari ataupun Pangeran Purboyo. Ucap Pangeran Pekik panjang dan lebar untuk menenangkan hati sang cucu kebanggaan karena dilanda gundah gulana dengan tugas yang tengah diembannya itu. Cukup lama Raden Mas Tejoningrat merenung dan menimbang-nimbang usul dari kakeknya itu. Namun bagaimanapun juga dia membenarkan saran tersebut. Bagaimanapun juga sang kakek tentu akan melindungi kepentingannya. Dia kemudian menoleh kepada lelaki tua itu sambil mengangguk pelan dan berusaha tersenyum untuk menyetujui usulnya. Baik, Eyang. Akan aku lakukan dengan sebaik-baiknya. Sang kakek kini tersenyum dan mengelus pundak cucunya itu. Meskipun usia Raden Mas Tejoningrat telah menginjak lebih dari 20 tahunan, namun orang tua itu tetap memperlakukannya sebagai anak kecil yang harus senantiasa diberi bimbingan dan perhatian. Beberapa hari kemudian, pasukan besar Mataram mulai dipersiapkan untuk melaksanakan tugas perang dan diberangkatkan ke wilayah pesisir Brangwetan. Sementara itu, untuk menutupi kekurangan prajurit dalam menghadapi pemberontakan kini dilakukan dengan cara yang paksa. Amangkurat Agung memerintahkan agar para tumenggung kepercayaannya memerintahkan anak buahnya untuk membentuk pasukan tambahan dengan cara memanggil paksa kaum muda dan juga kaum lelaki yang belum terlalu tua di semua wilayah Mataram untuk kemudian bergabung sebagai prajurit Mataram. Prajurit-prajurit yang bertugas mengumpulkan pasukan tambahan baru itu kini menjalankan tugasnya dengan tegas dan kejam. Tidak jarang para prajurit itu harus mengambil paksa anak-anak muda belia yang masih suka bermain dengan kawan-kawannya. Dengan setengah hati dan ketidakrelaan akibat paksaan yang tidak jarang dilakukan dengan siksaan dan ancaman pembunuhan itu, Kawula Mataram harus meninggalkan orang tua, anak, istri dan sumber nafkah keluarga mereka. Siapapun yang menolak perintah raja, maka dia akan dianggap sebagai pengkhianat karena menghindari kewajiban bela negara. Ratap tangis kini terdengar begitu memilukan di saat para wanita muda dan tua melepas kepergian kaum lelakinya yang diambil paksa oleh para prajurit Mataram. Telinga dan mata para prajurit itu seakan-akan telah disumbat dengan lempung sehingga tidak mempedulikan lagi kepedihan keluarga yang harus merelakan kaum lelakinya diambil paksa. Hati mereka seakan-akan telah dimatikan. Orang-orang kini banyak yang memilih untuk bersembunyi di dalam rumah masing-masing, meskipun hal itu juga dianggap tidak aman lagi. Prajurit khusus Mataram akan menggedor dan memasuki dengan paksa setiap pintu rumah untuk menyelidiki adakah kaum lelaki di dalamnya. Jika ditemukan ada anak lelaki yang usianya dianggap cukup untuk kemudian dijadikan prajurit, maka mereka akan diambil paksa dengan cara menyeretnya. Orang tua yang berusaha melindungi dan tidak mengikhlaskan kepergiannya pun juga akan mendapat akibat buruk dengan pemukulan atau juga dengan ancaman senjata.